Dan setelah aku benar-benar menggeluti di dunia konten kreator ini sekitar mungkin 1 tahun lebih ya, mungkin hampir 2 tahun, banyak hal berdatangan teman-teman. Ternyata setelah kita mengenalkan diri ke publik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada guys. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka-duka ini teman-teman ya. Lama kita tidak bertemu teman-teman. Akhir-akhir ini aku jarang sekali upload video ya. Tidak seperti pada biasanya ya. Setiap minggu pasti ada 2-3 video yang bisa aku upload. Tapi akhir-akhir ini aku cuma bisa bikin 1 video. Mungkin bareng beda dengan seperti sebelumnya ya. Karena alasannya yang pasti, karena di sini aku juga bekerja sambil bekerja ya. Kemudian juga banyaknya kegiatan dan aku tidak hanya aktif di YouTube, juga aktif di TikTok dan Instagram. Jadi buat kalian yang mau nonton konten-konten aku di TikTok dan Instagram, kalian juga bisa mampir ya. Ini TikTok aku dan ini Instagramku gitu kan. Jadi kita bagi-bagi waktunya tuh agak sedikit susah gitu. Nah mungkin kali ini juga aku mau sedikit membahas tema ini ya. Yang barangkali gitu teman-teman semua yang kalian saat ini sedang berproses pengen pergi ke Jepang, tapi bukan hanya ingin bekerja di Jepang, tapi kalian juga mau jadi konten kreator gitu, mau coba buat bikin konten entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Instagram gitu. Aku mau sedikit sharing hal-hal positif gitu yang bisa memotivasi kalian gitu. Barangkali kalian juga mau menjadi seorang konten kreator di saat kalian bekerja di Jepang gitu kan. Nah, jadi tantangannya dulu nih ya, tantangan menjadi seorang konten kreator sambil bekerja di Jepang itu yang pasti tidak mudah. Dalam hal apa? Dalam hal membagi waktu. Karena tentu ya, untuk kita membuat konten itu kita perlu waktu. Yang pasti itu ya. Perlu waktu bukan hanya dari segi pengambilan gambarnya teman-teman, tapi dari segi kita ngeditnya juga itu perlu waktu ya. Mungkin kalau video-video seperti aku ini ngeditnya ya nggak begitu lama ya, karena aku cuman ya paling potong-potong doang gitu. Kadang tambah teks, kadang tambah lagu, udah selesai. Apalagi kalau misalkan kalian kontennya mau konten yang benar-benar bagus dalam segi editing, itu sangat membutuhkan waktu. Dan juga ya, bukan hanya pengambilan gambar sama ini editing, tapi juga kita harus tahu ya apa yang mau dibahas, apa yang mau kita bicarakan, tema apa nih gitu kan, apa nih kontennya gitu kan. Itu kan perlu istilahnya kita pikirkan. Nah yang lama tuh itu teman-teman, mikirin ide kontennya apa gitu. Apalagi teman-teman istilahnya mau jadi seorang vlogger di Jepang, kan gitu butuh pikiran tuh. Wah, mau nge-vlog apa ya gitu, hari Sabtu Minggu misalkan kalian libur nih. Nah itu harus dipikirkan tuh jauh-jauh. Mau makan di sini, mau review tempat ini, mau review ini gitu. Nah kadang-kadang idenya itu udah terbentuk tuh, udah jadi aku mau bikin ini gitu. Tapi pada saat di hari H ya, pada saat pengambilan gambar atau pengambilan video, itu kadang-kadang tidak berjalan lancar. Kadang-kadang nggak mood ya kan. Kadang-kadang waktunya bentrok, ada hal apa, terjadi apa gitu. Banyak hal sebenarnya yang terjadi. Nah itu, jadi kita benar-benar harus mengoptimalkan waktu sebaik-baiknya kalau misalkan kita mau jadi konten kreator di Jepang. Karena kita nih ya, syukur-syukur nih dapat perusahaannya yang kayak aku ya. Kayak aku ini kan 1 bulannya itu istilahnya setiap minggunya itu Sabtu Minggu pasti libur. Tapi ya nggak setiap Sabtu Minggu, maksudnya tuh dalam 1 bulan itu pasti ada 1 hari Sabtu yang masuk, sisanya Sabtunya tuh libur lah. Jadi dalam 1 bulan itu hari Sabtu masuk tuh cuma 1 kali atau 2 kali lah. Jadi kebanyakannya Sabtu Minggu tuh libur. Nah itu kita bisa gunakan Sabtu Minggu itu untuk produktif lah istilahnya. Kalau misalkan kalian mau jadi konten kreator ya, ini kita bahasnya jadi konten kreator itu. Nah Sabtu Minggu itu benar-benar harus produktif. Jadi dari Senin sampai Jumat itu kita mikirin idenya. Jangan pas di hari H, jangan di hari Sabtu Minggunya kita baru mikirin ide, tapi dari Senin sampai Jumat tuh kita mikirin ide tuh. Nanti Sabtu Minggu itu ada waktu kesempatan banyak, itu kita tag gitu kan, tag video. Nah biasanya tuh kayak gitu kalau aku ya. Dulu tuh pasti seperti itu. Waktu itu masih fokus di YouTube itu.
Nah jadi kita harus manfaatkan itu. Kalau misalkan kalian dapat perusahaan yang mirip-mirip kayak aku tuh, Sabtu Minggu libur. Nah kalau misalkan kalian lagi istilahnya ketemunya perusahaan yang hari liburnya tuh cuma Minggu doang, ini agak lebih susah teman-teman. Jadi kadang-kadang hari Minggu itu kita pengen tuh ya buat libur, iya kan? Pasti udah mah libur cuma 1 hari Minggu doang. Senin sampai Sabtu udah kerja keras, capek lah istilahnya. Hari Minggu kita juga pakai tuh buat konten. Itu terkuras semua tuh energi kita. Kadang-kadang tuh bikin males, kadang-kadang bikin aduh gitu kan. Apalagi kalau kita masih di awal-awal tuh jadi konten kreator ya, yang nonton belum banyak gitu, yang kenal kita juga ya siapa, yang peduli sama video kita juga nggak ada. Itu kita bener-bener butuh effort gitu, bener butuh usaha lebih, berani meluangkan waktu. Yang aku lakukan tuh ya seperti itu. Jadi siapa sih yang kenal Ojak Des ya kan? Siapa yang kenal aku coba di awal-awal dulu, mungkin waktu subscriber masih 100, 200, gak ada yang kenal sama sekali teman-teman. Tapi aku benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi hari Sabtu Minggu itu aku nggak pernah libur. Sabtu Minggu pasti aku konten gitu kan. Jadi Sabtu Minggu bikin konten. Nah itu stok konten buat nanti hari-hari kerja gitu kan. Jadi aku editing di hari kerja. Itu pemanfaatan waktu ya. Jadi itu kita bisa atur sendiri. Tantangannya tuh waktu. Jadi kita bergelut dengan waktu. Makanya waktu dulu mungkin ya, waktu di subscriber ya masih sedikit, yang komen-komen di video juga sedikit, dan video aku pun masih sedikit dulu, itu masih bisa ke handle tuh, kita balasin komen, kita masih seru-seruan. Nge-YouTube tuh seru banget dulu karena kita cuman fokus di YouTube dulu, komen-komen sama teman-teman, ada tanya apa kita bisa jawab gitu, karena fokus banget. Tapi teman-teman, setelah video aku makin banyak ya, video mungkin ratusan tuh, ada mungkin udah 200 lebih ya video yang aku buat di YouTube ini, dan setiap video pasti ada teman-teman yang komen ya. Itu wah sangat susah sekali untuk kita bisa seperti pada awal ya. Kita harus balasin satu persatu komentar yang pertanyaannya kadang-kadang sama gitu. Ya kita mau gimana lagi gitu kan. Jadi ya mohon dimaklumi lah. Jadi yang penting kita bisa terus berikan setiap video itu yang bermanfaat gitu untuk teman-teman semua. Nah, ketambah lagi kita pindah tuh dari YouTube ke TikTok, waktunya ketambah lagi, bener nggak? Butuh waktu lagi. Pindah lagi ke Instagram, ketambah lagi waktunya. Dan yang komen di setiap video pasti ada gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa balesin satu persatu. Kemudian juga dulu itu teman-teman yang DM di Instagram aku tuh ya masih kita bisa balas gitu kan. Karena ya paling ada 2 orang, 3, 5 orang lah gitu setiap yang datang, karena Instagram waktu itu masih 1000-an kalau nggak salah followers ya. Sebelum seperti sekarang sampai di 20.000 ya, aku juga kaget gitu bisa sampai di 20.000 Instagram, padahal nggak ada apa-apanya di sana. Dan DM dari teman-teman tuh setiap hari pasti masuk gitu. Sedangkan kita untuk waktunya tuh sangat terbatas sekali teman-teman. Jadi kadang-kadang nggak bisa kebalasin semua gitu. Nah itu juga tantangan bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk hal-hal seperti itu. Kita skip dulu hal itu ya, tadi tantangannya adalah waktu. Yang kemudian nih tantangan yang kedua yang paling berat ya mungkin ya, ini adalah tantangan yang paling berat adalah mood. Jadi mood kita itu kadang-kadang kita tuh hari ini bersemangat ya, wah hari ini bersemangat ini misalkan hari Senin ya, atau hari Selasa Rabu lah, itu semangat nih, nanti hari Sabtu Minggu aku mau konten. Pokoknya hari Sabtu Minggu pas libur aku mau konten gitu, mau bikin apa-apa lah gitu, udah direncanain. Tapi pas di hari Sabtu Minggunya kita capek, kelelahan, moodnya nggak baik gitu. Kadang-kadang kita ada masalah ya kan, di kerjaan kita lagi berat, terus juga mungkin sama teman-teman ada sedikit crash, agak sedikit perdebatan dan lain sebagainya yang bikin kita nggak enak hati gitu, sakit hati dan lain-lain. Itu kita benar-benar tantangan yang paling berat. Jadi pas di hari-hari kerja kita pengen bener-bener konten tapi nggak ada waktu. Tapi pas lagi ada waktu Sabtu Minggu kita lagi nggak mood. Nah jadi pas lagi kalau misalkan kita mau jadi konten kreator, itu kita udah harus ngilangin tuh sakit hati ya, mood tuh nggak usah, jangan kalau bahasa sekarang mood swing yang tiba-tiba berubah mood gitu, jangan ya. Jadi susah kalau masih kita ya, kalau dihujat sakit hati, di komentar negatif sakit hati, itu kita susah sekali teman-teman, pasti gampang down, kita bakalan berhenti gitu. Jadi itu mood ya,
kita harus bisa menghilangkan mood kita. Udah pokoknya mood kita harus senang selalu, happy selalu gitu. Jadi dalam membuat video itu teman-teman, kadang-kadang ada yang gak setuju sama kita, ada aja orang yang gak suka sama kita, yang bikin komentar negatif, komentar apa gitu yang bikin kita susah tidur ya, dan bikin kita kepikiran dan gak mau bikin konten lagi, itu ada pasti. Tapi ya tantangannya adalah itu, ya sudah gitu kan, kita pokoknya istilahnya kita buat apa yang bisa kita buat, kita bicarakan apa yang bisa kita bicarakan dan ingin kita bicarakan. Selebihnya masalah di mereka siapapun gitu kan, audiens, teman-teman yang mau apa istilahnya komentar kepada kita, ya bebas. Mereka mau komentar positif atau negatif itu bebas dan gak usah kita pikirkan. Jadi cuman kita korek-korek aja mana yang positif, yang bagus gitu, yang bisa membangun untuk kita selanjutnya nih ke step berikutnya, untuk konten berikutnya kita ambil. Aku juga kadang lihat dari komentar-komentar teman-teman. Nah, aku pun nih sekarang bicara tema ini karena adanya komentar-komentar teman-teman di YouTube, di TikTok yang aku rekap itu. Oh, banyak juga ya teman-teman yang mungkin pengen jadi konten kreator dan banyak yang nanya. Bahkan ada yang, "Bang, aku mau dong gitu kan, diajarin gimana sih caranya jadi konten kreator di Jepang, gak apa-apa bayar gitu kan." Ya, karena aku juga nggak begitu jadi bukan konten kreator yang udah level high gitu ya. Ya namanya dari bawah teman-teman ya. Kita orang bawah gitu yang sedang mencoba untuk mengenalkan diri ke publik gitu, ke media gitu. Ya beginilah, kita sharing-sharing gitu. Jadi kita harus menghilangkan mood tadi ya. Pertama tantangannya waktu, kemudian tantangannya mood. Nah, yang ketiga ini tantangannya apa? Tantangannya adalah diri kita sendiri. Gitu, kadang-kadang kita punya keinginan pengen jadi konten kreator ya kan, pengen coba buat konten, tertarik untuk buat konten, tapi kita ragu, banyak malunya. Nah ini mendingan udah jangan gitu ya, karena kalau udah ragu, kalau udah dari awal udah gimana ya, banyak pikiran gitu kan, mendingan jangan. Itu tantangannya adalah diri kita sendiri. Kadang kita tuh pengen, tapi kitanya tuh selalu kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa deh bicara depan kamera, aduh kayaknya aku pemalu deh, kayaknya aku introvert, kayaknya aku nggak ini nggak. Itu kalau menurut aku sih apa ya, mental yang membingungkan gitu, mentalitas yang membingungkan. Kalau aku nih, kalau mau ya ayo lakukan, kalau enggak jangan gitu. Selalu kayak gitu teman-teman. Kalau kita berani ya maju gitu, kalau enggak berani ya udah mundur, jangan berani maju gitu ya. Jadi tantangannya adalah diri sendiri. Nah ini motivasi untuk teman-teman semua orang teman-teman, termasuk aku pribadi ya. Bicara depan kamera ini pada awalnya ya sangat susah tentu ya. Untuk bicara seperti ini pun tanpa teks. Aku bawa teks apa? Nggak ada teks di sini teman-teman. Ya kan? Semua butuh pembiasaan. Langkah yang paling sulit adalah langkah awal. Langkah awal selalu sulit teman-teman. Tapi kalau kita tidak memulainya ya, sampai kapanpun kita tidak akan bisa berjalan gitu. Jadi yang paling pasti adalah yang harus kita lakukan adalah langkah pertama itu, langkah awal itu. Kita mulai aja dulu. Gak usah banyak pikiran, ini bagus atau enggak. Baru bikin 1 video, 2 video, 3 video kita udah mikir bagus atau enggak. Itu salah. Kita bikin dulu 50 video, 100 video, baru kita bisa menentukan ini kita tuh bagus atau enggak gitu. Itu kalau menurut aku pribadi ya. Secara aku tuh dulu gitu, ya udah bikin aja dulu. Sebisanya yang kita bisa. Mau itu kelihatannya jelek, mau itu kelihatannya buruk, nggak ada orang yang memulai sesuatu dari awal, dari bawah itu langsung bagus gitu. Nggak ada. Pasti jelek dulu, pasti kaku dulu. Mungkin kalian bisa lihat video awal aku seperti apa gitu. Sampai bisa bicara ya mungkin ya lebih lancar daripada sebelumnya. Ya itu, nanti kepercayaan diri itu tuh akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dan kita tuh pasti bisa belajar dari setiap video-video yang kita buat. Oh video ini agak kurang menarik ya, oh mungkin video ini kurang bagus, apa sih yang kurang, kita perbaiki di nextnya gitu. Itu sih yang aku lakukan ya. Dan aku pun kadang suka heran ya, ya banyaknya gini ya, teman-temanku tuh dulu bilang gini bahwa ngapain kamu ngonten di sini gitu, ngapain kamu ngonten di Miyazaki, aku tinggal di Miyazaki ya. Miyazaki tuh nggak ada apa-apa katanya. Miyazaki itu apa sih yang mau divlogan? Nah mungkin orang itu fokusnya mau menunjukkan bahwa Jepang seperti ini loh gitu, Miyazaki seperti ini. Oke lah, tapi aku nggak mau memfokuskan seperti itu. Tapi ya kita coba edukasi aja. Jadi aku yang ngobrol-ngobrol aja gitu santai.
aku nggak ada pikiran ya, aku nggak ada pikiran orang bakalan suka dengan aku ngobrol kayak gini, dan nggak pernah aku pikir dulu tuh seperti itu. Aku cuman berusaha untuk mengajak bicara ya audiens, teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton video ini. Aku coba ngobrol aja santai gitu, dan ternyata ya yang berjalan gitu di YouTubeku ini ya, yang banyak ditonton di YouTubeku ini ya video obrolan-obrolan seperti ini gitu. Aku kadang ngobrol di sana. Pertama kali videoku meledak itu di sini, ngobrol tentang magang di Jepang itu yang keras, berat dan lain-lain. Terus tentang gaji, terus tentang apa ya, kehidupan seperti biasa aja. Banyaknya yang ngobrol-ngobrol seperti ini, dan aku pikir oh ternyata ya mungkin ada beberapa orang yang mereka tuh suka ngobrol gitu, curhat kayak gini ya bareng. Dan waktu itu aku pun memulai dengan HP Pipo, teman-teman. Masih menggunakan HP, belum menggunakan kamera, belum menggunakan gadget yang mungkin ya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya gitu. Ternyata bisa. Nah, itu jadi tantangan adalah diri kita sendiri, kita mau atau tidak sebenarnya. Nah itu tantangannya, kita harus bisa memanage waktu. Terus juga mood nih, udah hilangkanlah gampang sakit hati, udahlah masih muda mah gak usah gampangan sakit hati ya, gak usah gampang ngerasa direndahin. Sakit hati wajar di masa-masa muda mah, masa-masa direndahkan, apalagi kita masih di bawah, kita orang susah, awalnya kita nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, udah kita kantongin dulu itu harga diri kita, nggak ada harga dirinya, belum mahal harga diri kita ya. Jadi kita naikin nanti value-nya seiring berjalannya waktu, berkembang sampai harga kita tuh benar-benar value kita tuh bernilai gitu, kita tuh ada nilainya. Mungkin sih seperti itu. Kemudian tadi diri kita sendiri, kita harus berani melawan diri kita sendiri. Udah gak usah lihat kreator-kreator lain. Mungkin ya aku pun banyak yang bilang dulu pas pertama kali mulai tuh, ngapain kamu jadi konten kreator di Jepang, udah banyak konten kreator di Jepang, udah banyak yang bikin konten-konten tentang Jepang. Ya is okay, mau sebanyak apapun dari dulu juga udah banyak, dari tahun-tahun ke belakang juga udah banyak gitu kan. Aku gak peduli itu kan, yang penting aku ingin memberikan output terbaik dari apa yang aku punya ya kan. Aku selalu percaya teman-teman, setiap individu itu dia punya apa istilahnya segi uniknya gitu, cerita-cerita yang menarik gitu. Aku punya sebuah cerita yang menarik yang ingin aku share, ya aku share gitu. Dan barangkali orang lain gak punya cerita yang sama denganku, bener nggak gitu. Jadi kita apa ya istilahnya, nggak usah lihat orang lain mau dia udah jadi konten kreator besar atau apa ya, kita belajar dari mereka. Oh seperti ini gitu. Aku pun selalu belajar dari seperti Neo Japan, kemudian dari konten-konten Bang Ho Ardian gitu kan, terus juga Sudaru Hitori yang konten-konten Jepang gitu. Oh aku belajar, oh mereka sangat bagus di bidang ini, cara penyampaian dan lain sebagainya. Oh seperti ini kayak gitu. Jadi kita nggak usah lihat kemana-mana, kita lihat ke diri sendiri gitu. Apa yang bisa kita berikan gitu untuk audiens kita, untuk teman-teman yang menonton video-video kita di YouTube ya. Apa sih gitu yang menarik ya, apa sih yang membuat apa teman-teman tuh kira-kira tuh bisa termotivasi gitu, bisa terinspirasi, bisa bangkit lagi. Nah alasan aku membuat video di YouTube tuh sebenarnya aku tuh ingin ya teman-teman, aku tuh orangnya gini teman-teman, aku tuh orangnya selalu nggak seneng lihat orang tuh kayak nggak semangat ya. Orang tuh lagi sedih, orang tuh benar-benar kayak terpuruk gitu. Karena aku tuh pernah berada di hari-hari yang nggak semangat, hari-hari yang terpuruk gitu, hari-hari yang nggak punya gairah gitu untuk meraih sesuatu hal. Jadi aku punya misi, aku punya keinginan tuh dalam hidup yang singkat ini gitu. Aku ingin memberikan sebuah istilahnya apa ya, semangat lah untuk teman-temanku gitu. Untuk siapapun yang ada di dunia ini, ayolah, hidup kita cuman sekali kok, cuman singkat kok, semangat yuk. Kalian punya keinginan pengen pergi ke Jepang, ayo ke Jepang teman-teman, semangat yuk gitu meraihnya. Pengen bisa belajar bahasa, pengen bisa ngomong bahasa Jepang, ayo semangat gitu. Kita pun sama semua dari nol gitu, kita dari bawah ya kan. Mungkin teman-teman yang kalian sudah apa ya, udah kaya dari lahir istilahnya gitu, udah istilahnya punya privilege yang bagus gitu, kalian harus manfaatkan. Dan mungkin kalian menonton video aku ini, apa sih ini anak gitu kan ya. Ya aku seorang anak dari bawah teman-teman, yang mencoba untuk merangsek gitu kan, untuk mencoba naik ke atas gitu dengan kakiku sendiri, dengan tanganku sendiri nih, ya, tanpa bantuan siapapun
Nah jadi mungkin barangkali teman-teman yang menonton video ini pun sama, kalian pengen coba ada lompatan dalam hidup gitu, dengan sayap kita, tanpa kita harus menyusahkan orang, tanpa harus kita merugikan orang lain, benar nggak? Dan aku mencoba itu teman-teman, dan aku mencoba itu. Orang lain bilang susah, orang lain bilang sulit, enggak, kita coba, ayo gitu kan. Tapi itu kita harus bisa melawan diri sendiri, kita harus menghilangkan gengsi, berani untuk terlihat buruk, terlihat memalukan, terlihat menjijikan, udah nggak apa-apa ya gitu. Kalau misalkan kita berlian, istilahnya kita berlian ya, ditaruh di kotoran sekotor apapun, kita tetap berlian gitu. Jadi mau orang ya bilang apapun dah, yang penting kita berikan output terbaik, hati yang tulus, dan ya kejujuran hati, keikhlasan dalam hati. Nah itu tujuan ya dari awal aku buat konten-konten seperti ini. Jadi ketika aku bicara seperti ini teman-teman, alhamdulillah gitu kan, tanpa teks, tanpa apapun, ya ini yang ada di hatiku, aku pengen share ke teman-teman semua yang barangkali membutuhkan ya motivasi ini gitu kan, obrolan-obrolan seperti ini. Ya anggap aja kita teman online gitu, gak ada pikiran apa-apa, gak ada tuh, seperti itu peluangnya gitu. Nah kita bahas peluangnya teman-teman, apa sih untungnya gitu kan jadi konten kreator, apa sih untungnya kita konten gitu. Tentu ada teman-teman. Kenapa aku bilang ada? Karena aku udah mengalaminya. Untuk seorang yang gak ada yang kenal teman-teman, siapa yang kenal Ojak Des? Siapa yang kenal aku? Ya kan? Seorang anak yang ya dari bawah, orang miskin, orang gak punya, kemudian juga cuma lulusan SMK, apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang pendidikannya lebih daripada aku, mungkin udah jauh, udah S1, S2 dan lain-lain gitu. Ya kan? Aku sadar diri bahwa aku cuma anak ya lulusan SMK, nggak punya privilege orang tua kaya, ya kan? Nggak ada apa-apa. So kalau kita nggak buat diri kita jadi lebih baik, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri, bener nggak? Nah di situ mentalitas yang membuat aku berpikir maju teman-teman. Oke, kita hari ini nggak ada yang kenal, kenapa kita nggak mengenalkan diri kita kepada publik? Ini loh saya Ojak Des gitu kan, dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya miliki. Mungkin pikiran negatif kita atau overthinkingnya gitu tuh pikir, kita nih siapa sih, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya apa-apa. Nah tapi di sisi lain kita punya diri kita yang lebih positif, yang bisa berpikir bahwasanya, oh aku punya ini loh, aku bisa memberikan beberapa pengalaman, aku pernah gagal, aku punya kesalahan ini, yang barangkali ini kalau di-share orang-orang bisa belajar dari kesalahan-kesalahanku. Aku selalu bikin video tuh, teman-teman jangan lakuin kesalahan ini, ya kan? Di video-video aku gitu kan, aku pasti ini kesalahanku pas di LPK, ini kesalahan belajar bahasa Jepangku, ini kesalahanku pas saat kerja di Jepang. Banyak sekali kesalahan, aku nggak malu kok, ya kan? Mungkin teman-teman ada yang berpikir, lu goblok sih bang, lu banyak salahnya, itu kan, lu gini, wah pantas lu goblok, lu kesalahan. Bodoh amat, orang mau bilang aku banyak salah, tapi barangkali orang bisa belajar dari kesalahan kita, gitu. Jadi aku berpikir, aku pengen share pengalaman kita, ya aku pengen share pemikiran kita, ya kan. Jadi aku berpikir kenapa tidak kita mengenalkan diri kita ke publik gitu, dengan apa adanya, seapa adanya mungkin hari ini, ya kan. Dulu tuh aku cuman orang yang selalu menyalahkan keadaan. Contoh, aku nggak punya modal, aku nggak punya relasi, aku nggak terlahir kaya, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Selesai sampai di situ. Itu mentalitas pecundang. Aku mengakui bahwasanya dulu aku pecundang sekali. Tapi hari ini aku berpikir solusi teman-teman. Aku nggak punya modal, kenapa aku nggak kerja untuk cari modal? Ya kan, aku nggak punya relasi, nggak punya banyak koneksi, kenapa aku nggak cari koneksi, nggak cari relasi, gitu kan? Aku nggak terkenal, aku nggak dikenal siapa-siapa, orang nggak tahu saya. Kenapa kita nggak mengenalkan diri kita ke publik? Kita coba mengenalkan, kita coba tampil di publik, benar nggak? Ya kan, nggak ada yang salah dong, itu. Cuman kadang-kadang ya karena kita ini gengsi, kita ini nggak mau terlihat buruk, nggak mau terlihat miskin, nggak mau terlihat susah, nggak mau terlihat bodoh.
Jadi kita susah untuk berani gitu. Nah, satu hal yang membuat aku berani untuk tampil, berani untuk share diri kita ke publik gitu kan, ya karena aku berani untuk susah. Terlihat susah, terlihat bodoh, terlihat jelek, terlihat bodoh amat. Itu nggak ada peduli. Yang paling penting adalah output. Kira-kira orang ada istilahnya? Ada terinspirasi nggak gitu dari kita? Ada termotivasi nggak gitu? Ada belajar nggak dari kita? Kalau orang ada termotivasi, ada belajar dari kita, ada mendapatkan pengalaman dari kita, terinspirasi, berarti ada sesuatu dari diri kita yang bermanfaat. Nah, itulah sinyalnya. Yang paling penting itu. Makanya aku selalu, semoga bermanfaat. Selalu bilang, semoga video ini ada manfaatnya. Udah selesai teman-teman. Orang gak harus suka sama kitanya, yang paling penting orang tahu manfaatnya. Bener gak? Nah, dari situ ya mungkin teman-teman juga bisa dipikirkan kembali tuh ya, teman-teman yang banyak keraguan, banyak apa itu untuk memulai sesuatu hal apapun itu. Dan setelah aku benar-benar menggeluti di dunia konten kreator ini sekitar mungkin 1 tahun lebih ya, mungkin hampir 2 tahun, banyak hal berdatangan teman-teman. Ternyata setelah kita mengenalkan diri ke publik itu menyoroti kita. Banyak seperti usaha-usaha yang mungkin tuh relate gitu dengan konten-konten kita. Ternyata kita itu disorot gitu, kita itu didetek gitu. Bahkan aku ngecek di ChatGPT teman-teman. Di ChatGPT itu aku tulis iseng-iseng, aku nulis bahwasanya coba tolong dong biografi Ojak Des gitu. Dan ternyata di ChatGPT itu muncul Ojak Des adalah seorang ini ada gitu di situ. Oh, bahkan AI aja mendetek gitu kan. Mendetek kita, dan itu aku senang sekali gitu. Oh, bahkan AI aja kenal gitu. Terus aku coba di Google gitu kan ya, Ojak Des, dan muncul gitu kan. Oh, ada bahagianya, ada senangnya gitu. Kita yang bukan siapa-siapa terus bisa tampil di Google, ada di AI gitu kan. Oh, ternyata inilah hasil dari kita share ke publik gitu kan, yang berani tampil, ada manfaatnya. Kemudian selain itu ya mungkin kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan teman-teman. Bisa dapat penghasilan tambahan mungkin dari AdSense, dari YouTube ya, AdSense. Kemudian juga kita bisa dapat syukur-syukur kita dapat endorsan. Kalau kita punya reputasi yang baik, video-video kita bagus, banyak ditonton orang, juga banyak mendatangkan audiens ya. Itu banyak sekali tawaran-tawaran endorsement tuh yang bisa jadi istilah side hustle gitu, apakah istilahnya tuh bahasa ininya tuh, penghasilan tambahan itu, sampingan ya kan. Seperti aku di sini di Jepang itu jarang sekali dapat lembur, tapi aku nggak pernah istilahnya ngeluh, nggak pernah kayak aduh, nggak lembur, nggak apa-apa, kita cari tambahan di sisi-sisi yang lain, di pintu-pintu yang lain gitu. Kita buat konten-konten itu nggak cuman konten-konten kosong, pasti ada hasilnya nanti ke depannya gitu. Dan alhamdulillah pasti ada hasilnya teman-teman, meskipun nggak begitu banyak yang kita ekspektasikan ya, bahwa jadi konten kreator tuh bisa jadi kaya raya, enggak juga, tapi prosesnya yang akan bisa membawa kita ke sana mudah-mudahan gitu. Jadi itu adalah mungkin peluang yang bisa kalian ambil. Dan itu pun aku istilahnya alhamdulillah ya, aku syukuri sekali, sangat syukuri. Jadi ketika kita mulai dikenal itu banyak sekali tawaran-tawaran endorsement, tawaran-tawaran kerjasama, kolaborasi dari kreator-kreator lain, dari orang-orang yang lebih istilahnya mungkin lebih tinggi ya daripada kita, orang yang lebih pintar daripada kita. Kita jadi bisa ada koneksi, kita terhubung gitu. Aku pun dulu gak pernah berpikir ya aku bisa terhubung dengan brand-brand ini, aku bisa terhubung dengan konten kreator ini gitu kan, gak pernah terpikir gitu dulu. Dan ternyata setelah kita mungkin mulai naik ya, banyak yang menghubungi kita gitu. Oh, mereka menghubungi, mereka mendukung, mensupport gitu kan. Jadi kita ada koneksi. Nah disitulah, daripada kita mengeluh, aku mah gak ada koneksi, gak ada orang dalam, aku mah gak ada ini, kamu mah enak punya koneksi, bapak kamu ini. Kenapa kita gak bangun koneksi? Kenapa kita gak cari relasi? Ya kan?
Dengan pertama apa? Mengenalkan diri kita sendiri. Coba share. Sekarang udah sangat terbuka sekali teman-teman. Dengan kita punya handphone aja kita udah bisa share gitu kan. Mau kehidupan kita, mau apalah pengalaman kita bebas. Gak usah, kalau masih miskin mah gak usah pikir-pikir tentang privasi-privasian lah gitu. Mungkin banyak yang masih kayak mikir ya, aduh privasi ini, privasi itu dan lain-lain. Aku nggak suka lah gitu, share privasi gitu ya, is okay gitu. Aku pun nggak share privasi yang privasi banget. Tapi ya, kalau aku pikir ya, apa sih gitu kan yang harus diprivasin dari diriku ya? Ya mungkin aib-aib yang ini aja gitu kan. Ya selebihnya mah ya silakan aja, mau kalian menilai seperti apa juga. Tuh toh masih miskin, masih susah ya, nggak usah privasi-privasian ya, karena kalau misalkan kita udah kaya oke, privasi. Tapi kalau misalkan kita aduh nggak ada apa-apa mah udah ribet gitu, kita malah makin tertutup, peluang makin tertutup, kita nggak punya relasi, terus kita nyalahin apa? Nyalahin keadaan ya kan. Itu jadi yuk kita coba pikir, jangan pikir masalah tapi kita pikir solusi. Video ini akan sangat panjang sekali karena aku ini curhat, bener-bener curhat, ini bukan curhat ya, mungkin ini sharing pengalaman aja ya, barangkali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau kalian masih nyimak sampai akhir video ini, kalian berarti fans setia penonton setia channel ini, berarti itu kalian terbaik pokoknya mah. Ya itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dari obrolan kita ya kali ini ya. Itu nanti kalian bisa komentar tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail gitu ya. Aku cuman share aja ke teman-teman semua tentang perjalanan ini, dan ini baru dimulai. Apakah aku udah berpikir bahwasanya ini wah aku udah di puncak nih? Tidak, ini baru dimulai. Kita masih ada perjalanan yang sangat panjang gitu, karena hidup ini adalah continue gitu kan. Renzoku kalau dalam bahasa Jepangnya, hidup ini renzoku ya, berkesinambungan, berkelanjutan gitu. Jadi kita terus berproses, kadang kita ada di angka 1, kadang di 0 lagi, kadang di 2, di 4, di 3, di 5, terus gitu kan. Kita akan terus mengalami proses-proses tersebut. Jadi kita nggak akan pernah berakhir. Jadi hidup ini adalah perjalanan panjang, jadi kita harus siapkan endurance kita gitu kan. Daya tahan tubuh kita, daya tahan mental kita, sejauh mana kita bisa melangkah, sejauh apa kita bisa berjalan. Oke? Pokoknya terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya ya. Anggap aja kita lagi ngobrol nih sesama teman anak bangsa ya. Jadi salam Indonesia Raya. Semoga kalian sehat selalu teman-teman ya, sukses selalu ya untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya, untuk terus mendukung aku di sini di channel ini ya. Arigato. Bye bye.